adik-adik semua, selamat datang di channel YouTube ini. Oh iya, bagaimana nih kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua sehat selalu ya. Dalam video ini ada 3 kakak yang akan menjelaskan. Yang pertama itu ada Kak Yohana, yang kedua ada Kak Adelia, dan yang ketiga ada Kak Uzira. Kita berdiri tidak jauh dari tiang bendera, lalu di puncak tiang bendera terlihat bendera merah putih yang sedang berkibar. Kira-kira berapa ya jarak kita dengan puncak tiang bendera tersebut? Nah, adik-adik ada yang tahu tidak cara menentukannya bagaimana? Mungkin mengukur menggunakan meteran adalah cara yang terlintas di pikiran kita. Tapi tiang bendera tersebut sangat tinggi, sehingga jaraknya sangat jauh untuk diukur menggunakan meteran. Apakah mengukur menggunakan meteran efektif kita gunakan pada kondisi ini? Tentu tidak ya. Nah, jadi adik-adik, untuk mengetahui jarak kita dengan ujung tiang bendera tersebut bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Pythagoras. Nah, adik-adik tahu tidak siapa itu Pythagoras? Pythagoras ini adalah seorang tokoh matematikawan dan filosof Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Nah, banyak sekali penemuan Pythagoras sehingga beliau ini diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Namun, penemuan Pythagoras ini yang sangat terkenal adalah teorema Pythagoras. Nah, dari ilustrasi awal tentang jarak kita dengan ujung tiang bendera tersebut, dapat kita gambarkanlah menjadi segitiga siku-siku, seperti gambar ini. Nah, apakah teman-teman dapat mendefinisikan apa itu teorema Pythagoras dari gambaran segitiga siku-siku ini? Jadi, teorema Pythagoras ini adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Apakah adik-adik tahu bagaimana rumus teorema Pythagoras? Nah, apakah adik-adik bisa menentukan bagaimana rumus untuk mencari sisi bagian B dan C? Secara matematis, teorema Pythagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A kita sebut sisi A. Sisi di depan sudut B adalah sisi B. Dan sisi yang berada di depan sudut C adalah sisi C. Bisakah dimengerti ya teman-teman? Nah, perhatikan informasi yang sudah adik-adik dapati. Jika diketahui bahwa tinggi tiang bendera adalah 12 meter dan jarak kita dengan tiang bendera adalah 9 meter, berapakah jarak anak dengan tinggi puncak tiang bendera tersebut? Jadi adik-adik, kita perlu ketahui rumus Pythagoras. Adik-adik masih ingat tidak rumus Pythagoras tadi? Yap, benar sekali. Rumus Pythagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat, atau kita bisa bilang yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari informasi yang kita sudah dapatkan, kita tahu bahwa tiang bendera adalah 12 meter dan jarak kita ke tiang bendera 9 meter, dan yang ditanya jarak
kita dengan tinggi tiang bendera. Nah, kita sudah tahu rumus Pitagoras, lalu kita substitusikan atau kita masukkan angka yang sudah kita ketahui ke rumus Pitagoras. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu, C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya menjadi C kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. C kuadrat sama dengan 225. C sama dengan akar 225. Dan C sama dengan 15 meter. Nah, jadi adik-adik, kita sudah ketahui jarak kita ke tiang bendera yaitu 15 meter. Nah, gimana dengan penjelasan tadi? Apakah adik-adik sudah mengerti? Kakak harap buat adik-adik yang sedang menonton channel ini sudah paham dengan penjelasan singkat tentang Pitagoras tadi ya. Nah, kakak mau kasih quiz nih. Adik-adik bisa menjawab lewat kolom komentar ya. Andy sedang bermain layang-layang. Nah, pada saat bermain layang-layang, tiba-tiba layang-layangnya putus. Nah, coba kita lihat di mana letak layang-layang itu akan mendarat. Setelah jauhnya layang-layang itu putus, nah, bisa kita saksikan di mana layang-layang itu mendarat di atap rumah Andy. Andy yang melihat layang-layangnya jatuh di atap rumah merasa kebingungan. Dia mencari sekitarannya, terdapat 3 tangga. Nah, setiap tangga memiliki ukuran yang berbeda. Tangga pertama memiliki ukuran 8 meter. Kemudian, tangga yang kedua memiliki ukuran 9 meter. Nah, tangga yang terakhir, yang ketiga, memiliki ukuran 10 meter. Mari kita bantu Andy untuk menentukan tangga mana yang cocok dan sesuai untuk dinaiki untuk dia bisa mengambil kembali layang-layangnya. Jika diketahui jarak antara tanah dan atap rumah Andy adalah 8 meter, kemudian jarak teras hingga ke Andy itu adalah 6 meter. Nah, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan tangga mana yang sesuai.